Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ladies and gentlemen. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I would like to explain about the material of advertisement text. As we know that in English text, there's a lot of type of text. Salah satunya adalah tentang advertisement text. Dalam materi kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membuat sebuah teks iklan yang menarik, teks iklan yang memberikan informasi yang singkat, padat, dan jelas. Sehingga para pembaca, para calon pembeli akan merasa tertarik dan merasa tergugah oleh iklan atau teks yang kita sajikan. Mari kita bahas. Dalam materi ini, kita akan membahas tentang advertisement form, identifying social function, dan identifying structure of language-nya. Ya, setiap teks akan berhubungan dengan social function-nya, juga tentang feature language-nya. Dan di depan kita sudah ada beberapa contoh iklan, ya. Di sana ada Carnation Milk. Ini tentunya iklan sebuah produk susu. Ada jewelry event. Ini tentang produk perhiasan, dan yang satunya tentang iPod. Ya. Kenapa sih orang harus membuat sebuah iklan, harus membuat sebuah teks yang menarik dalam suatu iklan? Ya, tentunya tujuannya adalah untuk menarik minat konsumen atau minat pembeli untuk membeli suatu produk atau membeli suatu jasa. Nah, dalam fungsinya secara sosial, bahwa advertisement is a picture, short film, song, and etc. It used to encourage, persuade, or manipulate an audience, viewers, readers, or listeners to buy something. Jelas, seperti yang saya tadi jelaskan di awal, bahwa fungsinya adalah untuk menarik minat para pembeli, menarik minat para pembaca, ya, terhadap suatu iklan tertentu yang kita tawarkan, baik itu berupa barang ataupun jasa. Nah, advertisement must be evocative, informatif, and persuasive. Evocatif itu artinya menggugah. Tentunya harus menarik, sebuah iklan itu kontennya harus menarik. Kenapa sekarang konten iklan banyak dibuat secara digital? Itu agar mudah dipahami, agar lebih menarik, agar lebih eye-catching ketika kita melihat. Baik itu secara visual ataupun gambar gitu ya. Dan tentunya harus informatif. Harus jelas informasi yang disampaikan kepada calon pembeli. Sehingga jangan sampai iklannya apa, produknya apa, sehingga tidak matching. Dan akan terjadi miskomunikasi antara iklan dan para readers atau para viewers. Dan yang terakhir yaitu harus memiliki sifatnya persuasif. Ya, persuasif. Dia harus mengajak tentunya. Mengajak apa? Mengajak membeli produk tersebut. Mengajak membeli jasa tersebut. Sehingga iklan yang ditawarkan memang memiliki sifat persuasif. Kita lanjut ya. What should we consider in making advertisement? Apa sih yang harus kita sadari ketika kita membuat sebuah iklan? We should consider this thing. Kita harus menyadari beberapa hal yang harus ada ya. What product will be offered? Produk apa yang akan kita tawarkan ke mereka? Tentunya ketika kita tahu bahwa produk ini adalah produk A, B, C yang akan ditawarkan, maka kita juga harus sudah mulai berpikir segmennya siapa, targetnya siapa, kalimatnya akan seperti apa, begitu ya. Kemudian teks yang menariknya harus seperti jargon-jargonnya harus seperti apa. And then who will be target customer? Ya. Tentunya seperti yang tadi bilang, kalau misalkan ketika kita jual produk susu kambing misalkan.
Susu kambing apakah bisa targetnya kita beri kepada balita usia di bawah 5 tahun? Tentunya tidak. Maka kita harus menggunakan teks yang memang teks yang disesuaikan dengan usianya. Seperti itu. And then, how will the product reach them? Bagaimana mereka cara mendapatkan produk-produk tersebut? Sekarang sudah banyak market-market yang gampang sekali kita kunjungi. Minimarket yang bisa kunjungi itu menjadi salah satu nilai lebih saat ini ya. Jadi boleh tuh di iklannya kita cantumin produk ini bisa didapatkan di minimarket terdekat misalkan ya. And then what price should the products be offered? Nah, ini juga harus menarik juga nih. Harus informatif juga tentang harganya. Jangan sampai ketika harganya 8.000 ternyata ketika di minimarket harganya udah 10.000. Itu juga jangan sampai manipulate, jangan sampai menipu para konsumen juga agar membeli produk kita, jangan juga ya. Dan strukturnya, apa sih yang harus ada dalam sebuah teks iklan itu? Oke, di sini adalah salah satu contohnya, contoh gambar iklan. Di sini tentang sebuah event perhiasan yang dimulai dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dari mulai tanggal 13 sampai tanggal 15. Ada apa misalkan? Nah, ini strukturnya kita bisa lihat atau kerangkanya. Ada restyling event. Ini sebagai product offer atau sebagai produk yang ditawarkan. Ada juga, 3 days only. Ini hanya berlaku selama 3 hari. Ini adalah kata-kata yang persuade. Ini kata-kata yang mengajak. Karena lepas dari 3 hari itu tentunya tidak akan ada promo, tidak akan ada event ini. Ini sebenarnya words to persuade. Ada juga giving information. Nah, giving information ini dari tanggal berapa sih 3 hari ini? Atau hari apa aja? Kita bisa cantumin di sini ya, secara detail. And then ada statement persuade. Nah, statement persuade ini detailnya mungkin detail dari event tersebut. Detail dari produk yang ditawarkan, apa sih kelebihannya gitu ya. Atau dapat diskon apa sih selama 3 hari ini gitu ya. Dan how to reach a product. Nah, bagaimana cara mendapatkan produk tersebut? Call for details and make an appointment today. Jadi jelas di sini, silakan menghubungi nomor di bawah ini, katanya gitu ya. Atau bisa membuat janjian sebelumnya seperti itu. Paham ya? Dan language feature yang digunakan di sini apa aja sih? Ya, the language in advertising should be harus memiliki satu, evocative, menggugah, informatif, tentunya ya harus memberikan informasi yang jelas, persuasif, ada ajakan, kemudian menarik dari produk tersebut, ada powerful language seperti tadi, 3 days only gitu ya. Wah, cuma 3 hari ini gitu ya. Kemudian easily understood by the customers. Jadi memang harus kata-katanya singkat, jelas dan padat sehingga customer itu mudah memahami. Simple language, active sentence, solid and strong language, positive language. Solid and strong language, tentunya inilah yang akan menjadi poin sebuah produk itu akan dibeli. Apa sih kelebihan dari produk ini? Kenapa sih kita harus beli produk ini? Maka di situ dituliskan. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bermanfaat buat kalian. Dan silakan kalian membuat sebuah iklan yang menawarkan suatu produk yang produknya mungkin produk kalian sendiri boleh, atau produk yang bisa kalian imajinasikan itu sebagai produk kalian ya. And buat kalimat terakhir, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton dan selalu semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.